Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Akan tetapi sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelasnya, silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang jika sudah selesai berdoa, kita absen terlebih dahulu ya. Angga, Saya Bu. Apri, Saya Bu. Dinda, Saya Bu. Kaila. Saya Bu. Nah, semuanya hadir ya anak-anak, nggak ada yang nggak masuk ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran tentang peraturan perundang-undangan, minggu kemarin kita belajar apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang, ada masih ingat kita belajar tentang apa minggu kemarin? Benar, kita belajar tentang NKRI. Apakah masih ada yang ingat apa itu NKRI? Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang pada hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang peraturan perundang-undangan. Nah, apakah ada yang sudah baca di bukunya apa itu peraturan perundang-undangan? Belum ya? Oh iya. Jadi, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga, negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai sifat mengikat secara umum. Jadi itu adalah pengertian dari perundang-undangan. Nah, jadi ternyata perundang-undangan itu dibagi menjadi dua juga, yaitu peraturan perundang-undangan pusat yang berlaku untuk semua orang atau semua warga negara, dan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku untuk warga di daerah tersebut atau berada di masyarakat yang tergantung di daerahnya masing-masing. Jadi itulah bagian dua perundang-undangan. Selain itu, ternyata perundang-undangan itu mempunyai pasal juga ya anak-anak. Jadi pada buku yang kita pelajari hari ini, yaitu ada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu menjelaskan bahwa negara Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum, sehingga segala sesuatu harus patuh kepada hukum. Nah, jadi perundang-undang itu tidak dibuat hanya asal-asalan saja ya anak-anak. Nah, kemudian ternyata dalam perundang-undang itu ada tata urutan perundang-undangan di Indonesia juga ya anak-anak. Nah, tata peraturan perundang-undangannya itu yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, keputusan presiden. Dan yang keempat, peraturan daerah. Jadi itu adalah 4 tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam peraturan perundang-undangan itu ada juga yang namanya asas-asas pembuatan perundang-undangan, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara jenis, muatan materi dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Nah, itu adalah asas-asas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kemudian, perlu kita ketahui juga, ada juga urutan pembuatan peraturan perundang-undangan itu ialah, yang pertama, membuat rancangan peraturan. Nah, sangat perlu itu kita membuat rancangan peraturan. Yang kedua, itu ada membahas rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam membuat asas-asas peraturan perundang-undangan tadi, ada juga kita harus membahas terlebih dahulu, membahas dengan kita secara kerjasama ataupun diskusi dengan orang lain. Nah, yang ketiga, yaitu menetapkan rancangan peraturan perundang-undangan tadi. Nah, jadi setelah kita membahas rancangan, kita harus menetapkan apakah itu rancangan yang kita buat itu sudah sesuai dengan kesepakatan atau sudah sesuai dengan akal pikiran kita. Jadi itulah sangat penting sekali dalam pembuatan asas-asas peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang keempat ada yaitu namanya mensahkan peraturan perundang-undangan. Jadi setelah kita menetapkan peraturan perundang-undangan tadi, kita perlu juga mensahkannya. Jadi tidak ada kesalahan lagi kalau kita sudah menetapkan kemudian disahkan. Iya kan anak-anak? Apakah sampai di sini paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke 5. Yang kelima yaitu adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Ialah yang pertama, memberikan evaluasi terhadap isi atau materi rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi,
masyarakat itu juga terlibat di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan juga mereka itu berperan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Sehingga kita juga bisa melakukan evaluasi. Nah, kemudian yang kedua itu ada memberikan masukan, saran dan kritik kepada pemerintah, DPR ataupun DPRD. Nah, itu sangat penting untuk kita itu memberikan masukan, saran dan kritikan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya anak-anak. Nah, tadi kan pada pembahasan pertama kita sudah membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 1 ayat 3. Nah, sekarang di sini tuh disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi, Indonesia adalah negara hukum yang berarti hukum menjadi dasar pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, jadi itulah penjelasan dari pasal 1 ayat 3 tadi. Jadi negara Indonesia itu adalah negara hukum. Akan tetapi dia itu bukan berarti menghukum, tapi dia itu sebagai pedoman bagi masyarakat yang ada, yang bernegara, dan yang sejahtera. Kemudian, di dalam peraturan perundang-undangan tadi, peraturan perundang-undangan itu dibagi menjadi dua. Ada tingkat pusat dan ada tingkat daerah. Nah, tingkat pusat ini yang berisi adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden. Nah, sedangkan di tingkat daerah itu ada 3. Yang pertama, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa. Jadi itu adalah peraturan perundang-undangan yang ada di 2 tingkat yang tadi. Selanjutnya, di sini juga ada manfaat dari peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama bagi lembaga negara, yang kedua itu bagi warga negara. Nah, manfaat bagi lembaga negara yaitu adalah memberikan petunjuk dan batasan agar berperan sesuai fungsi dan wewenangnya. Nah, yang kedua yaitu manfaat bagi warga negara, yaitu mengatur warga dan mendorong terjadinya tertib hukum dan menjamin hak warga. Jadi, peraturan perundang-undangan itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki manfaat yang banyak. Kemudian, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh siapa saja. Nah, peraturan perundang-undangan pusat itu dibuat oleh DPR bersama Presiden. Yang kedua, peraturan perundang-undangan daerah provinsi 1 dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan daerah kabupaten dibuat oleh DPRD kabupaten bersama bupati. Yang keempat, peraturan perundang-undangan kota dibuat oleh DPRD kota bersama wali kota. Yang kelima, peraturan desa dibuat oleh BPD bersama kepala desa. Jadi itulah penjelasan pada hari ini mengenai peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, silakan baca bukunya kembali. Ibu berikan soal di latihan halaman 85. Jadi, bagi yang tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumahnya nanti akan diberikan sanksi. Baiklah, sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Kepada anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti pelajaran. Jangan lupa kerjakan PR-nya di rumah. Bagi yang kerjasama atau nyontek, akan Ibu kenakan sanksi juga seperti tidak mengerjakan PR. Nah, jadi cukup sekian pelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.